Oke, selamat sore. Mungkin sebelum kita mulai wawancara, ada format perkenalan dari Kak. Buat kalian ya, apa ya? Paling nama lengkap, NIM, kenapa Aerospace Engineering, hobi, apa lagi ya? Asal mungkin, terus kenapa pilih gue sebagai Kejaim? Oke, kalau nama, perkenalkan aku Muhammad Rashad Afarel Rinaldi, bisa dipanggil Farel. Athena 043. Tahu ke Bintang kan ya? Gue sering main sama dia. Oh iya, oke. Tadi apa lagi? Oh, hobi, asal, kenapa masuk AE, kenapa pilih gue? Hobi, jujur main game sama bikin musik. Asal aku dari, kalau game banyaknya game offline sih, kayak Risk of Rain, main sama Binding of Isaac, main suka. Gue lagi suka main game, pokoknya yang roguelike gitu lah. Ya yang makin naik level dia kasih upgrade sama makin susah gitu kan. Lagi suka aja gue. Lu paling suka apa? Baru sih gamenya Dead Zone Rock gitu namanya. Oh itu yang first person itu nggak sih? Iya tahu. Nah gue emang lebih demen first person juga sih, makanya enak mainnya gitu. Sama tadi apa yang kedua? Binding of Isaac. Bukan, yang hobi-hobi. Oh hobi, bikin musik. Bikin, berarti lu kompos gitu. Bisa dibilang gitu sih, tapi kompos mungkin nggak secara formal ya. Pakai FL Studio gitu tau gak? Lumayan sih, gue Digital. Bandlab. Oh Bandlab. Iya pokoknya kayak sound design gitu pakai synth. Lumayan suka. Kalau ini ngerti nggak, kayak misal lu habis rekam di studio, terus lu kayak mau finishing audionya gitu biar kedengarannya lebih bagus, ngerti nggak? Oh maksudnya mixing sama masteringnya ya? Sebenarnya nggak terlalu advance sih, tapi kalau base level cukup tahu sih, cukup ngerti. Kayak frekuensi apa yang harus diapain. Oh, oke. Gua ntar deh, kan kalian ada template nanya ini kan, jabatan gitu. Nah, jadi gue sebenarnya ada project juga di KMPN dan mungkin lo bisa bantu gue. Oke, boleh next lanjut. Bentar, tapi lo main musik juga? Main iya, tapi ya nggak terlalu jago. Gitar sama piano lagi belajar sekarang. Oke. Lanjut. Asal, aku dari Tangerang Selatan, Tangsel. Alasan masuk AE sebenarnya karena lumayan suka matematika sama karena nonton F1 dia kayak tertarik aerodinamikanya. Berarti lu seneng juga dong topik tema F1-nya, tema wisudanya F1. Ya itu cukup seneng tuh, asik. Dukung tim apa? Jujur, nonton cuman buat ngelihat mobil yang muter-muter ya, karena ya tertarik ya engineeringnya ya. Tapi kalau harus dukung sih Ferrari karena kasihan. Itu KW sekalian tifosi tuh. Iya tahu makanya. Sekalian aja dukung lah. Sebenarnya nonton gue baru terekspos ke F1 gara-gara filmnya kan, F1 The Movie. Terus ya emang jadi tertarik sama engineeringnya sih. Kalau dukung tim juga sebenarnya gue nggak tahu dukung yang mana, karena cuman tertarik sama muter-muternya kan. Iya muter-muternya enak nontonnya, kayak satisfying. Harus going in circle. Oke lanjutnya. Sama alasan milih jadi Kajahim, karena kelihatan asik aja sih jujur. Kayak lihat dari kanvanya kayak wow ini kayak lumayan kalau misalnya diminta jadi Kajahim. Jadi Aslinya gimana tuh? maksudnya aslinya? Ya setelah ntar deh setelah kita wawancara aja. Oke. Berarti lanjut Radia. Oke, perkenalkan aku Putu Radia Daksan Jalari Bawa, dipanggil Radia Athena 035. Terus hobi ya. Hobinya akhir ini main game, main badminton, sama kalau keluang belajar gitar. Lu kalau main game main game? Lagi main Assassin's Creed Shadows. Ya, lagi main. Gue lagi main tuh. Lompat-lompat gitu. Lagi ngumpulin duit buat beli DLC-nya sebenarnya. Gabung di game. Main badminton juga. Gue kalau sama Artemis gue paling sering main badminton sih. Kemarin aku lawan Bang Bilmar ya. Oh kemarin kalian? Ya. Athena Artemis. Hari apa?
Sabtu ya kalau Oh ini habis pas magang padahal. ya habis magang fair itu ada Artemis, ada Apollo, mungkin ada angkatan yang lebih tinggi lagi dah, kurang tahu. Awalnya pengen ikut, cuma lagi magang. Jujur itu jago-jago semua sih jujur. Gue sebenarnya biasa-biasa aja sih. Nah, jujur jarang olahraga. Sama. Gue olahraga paling karena ini gue kebanyakan kuliah pagi sekarang. Lagi coba buat kembali ke gym. Enak aja sih sebenarnya. Kayak olahraga sendiri bisa nggak perlu ada pair gitu. Kayak badminton karena berdua gitu. Terus apa tadi? Oh, kenapa AE? Karena emang awalnya tuh mau pilot ya, terus nggak jadi, jadinya tertarik sama pesawat, terus akhirnya disuruh nemu jurusan AE di Indo. Cuman masih ada perasaan ingin mau pilot lagi, iya pilot lagi. Kayak itu susah hilang. Kenapa awalnya tertarik jadi pilot? Karena bapakku dulu sekolah pilot, udah dapat license sih, cuman gak dibolehin ortunya. Makanya terus kayak wah, kayak kalau gue jadi pilot nih keren deh. Udah. Tapi malah disuruh kuliah dulu sama bapaknya, jadi ya udah kesini dulu. Terus kenapa milih Kajahim? Karena pernah ketemu di CDT, terus ketemu lagi di sini, ternyata Kanim, ketemu lagi pas di SNAT, tiba-tiba diajak main. Tiba-tiba diajak main, terus kayak terus lihat PPT-nya juga ya sefrekuensi sih kayaknya sih, menarik. Let's see lah ya. Terus ya udah gitu. Oh ya, asal dari Jakarta Utara, Kelapa Gading. Oh kan syarat gua buat kalian jadi Kajahim DJ gua harus nih kan cari sebanyak-banyaknya tentang gua. Apa yang udah kalian temukan tentang gua? UKM, Uro dan TBJS, KMPN, Lightspeed. Apakah itu project yang tadi kakak bilang? mungkin ada Kaitannya sih. Ada kaitannya. Selain itu ada apa lagi? Apalagi ya? Kalau nggak ada ya udah nggak. Sebenarnya aku nyari-nyari apa kayak departemen kakak di Uro tuh apa, temen gak ketemu. Gak pakai LinkedIn. Di LinkedIn. Sebenarnya kalau kalian lihat di LinkedIn sebenarnya lengkap sih, kayak pengalaman gua di TBJS itu dari rakit sampai sekarang ngapain, sama gua di Puro ngapain aja udah. Kalau kalian, kalau gua kan kalau lu lihat story kemarin gua sempet upload tentang lombanya, pokoknya lagi lomba. Iya ya. Jadi gua paling cerita dikit juga gua. Kalau di sini, kalau di ITB gua tuh dari TPB gue nggak pernah panitia pusat karena gue nggak suka pusat. Pokoknya sebenarnya gue jujur dulu tuh paling nggak suka sama kader-kader forum-foruman gitu. Setuju banget kan, kayak buat apa anjir bikin panasan orang jadi hitam. Ya gitu sih, kayak gue nggak lihat poinnya aja. Cuman mungkin ya ada beberapa poin tentang forum tuh yang emang ada esensinya, kayak biar fokus gitu, ada benernya sih. Cuman ya emang menurut gue masih nggak cocok aja gitu caranya. Terus ya gitulah, karena itu gue nggak pernah panitia pusat, meskipun gue nggak pernah FOMO-FOMOan juga kayak jadi mentor gitu. Terus paling unit tuh dulu gue milih ada 4 pilihan sebenarnya. Unit gawenya gue pengen Aksan atau Uro, unit santai gue pengen ITBJS atau Apres. Dan dulu tuh gue pertama kali daftar di 2 yang bukan unit gue sekarang, di Apres sama Aksan. Aksan kan sebenarnya lebih berkaitan ya sama AE. Iya, banget. Tahun pertama gue ketolak karena gue merasa salah pilih divisi gitulah. Kan ada 7 tuh kalau nggak salah. Pilih apa? Gue pilih propul dulu, propulsi.
ngurus baterai, motor, propeller. Cuman ternyata gue kurang suka sama materi sama kerjaannya gitu lah. Lebih demen AMD. Tahun kedua nyoba lagi ikut Aksan, AMD kali ini gak lolos juga. Karena oh iya, sama lu juga. Tahun lalu. Ya aku AMD juga tuh. Oh iya, gak keterima. Tahun lalu juga nyoba sebenarnya AMD, tapi ngelihat THT pertama itu udah langsung nyerah. Kayak Jujur itu kalau kalian ngerjain bisa membantu banget buat fundamental kalian buat di jurusan lah. Kayak PTD belajar itu juga. Flu Rector gitu ada juga. Tadi emang plan aku pengen masuk lagi pas kayak udah mulai mendalami di jurusan, jadi kayak at least ada knowledge sedikit lah. Iya. Justru gue merasa apa ya sekarang, gue udah punya ilmunya, tapi kayak nggak kepake gitu sekarang. Karena ya di URO juga gue kayak cuman nge-SW, manuf juga sebenarnya masih manuf asal-asalan, bukan manuf yang kayak oh cara yang benernya gini ya. Kita tuh lebih kayak gue selama di URO tuh kayak ini gimana ya, panik akhirnya cari cara cepet kayak ya udahlah ini hancurin aja, terus ujung-ujungnya anjir udah hancur nggak bisa pakai gitulah. Terus tadi itu Aksan sama Apres kelamaan kadernya belum mulai jadi kayak gue lepas aja mumpung ITBJS-nya udah buka. Belum mulai itu. Iya, belum. Lebih ke apa ya, angkatan yang mau di kader ngerumpi doang. Jadi kayak jujur yang gue lihat dari Apres setelah gue nungguin mereka mulai kader tuh, mereka kayak unit nongkrong doang gitu, unit nongkrong dan ngerokok. Jujur bener banget. Bener kan? Dan kata teman gue yang udah di Apres juga katanya gitu. Makanya aku sekarang kurang aktif. Aku sebenarnya Apres. Oh, Apres. Tapi udah kurang aktif karena tadinya emang pengennya bermusik kan. Tapi lately ya banyaknya itu doang, nongkrong sama nggak masalah sih, tapi kurang cocok aja sama jalan TBJS. Fun fact, gue di TBJS mereka nawarin job gitu kan kadang. Kalau ada mau main musik apa ditawarin di grup besar. Biasa yang diprioritasin tuh yang nggak pernah. Gue di job pertama gue dapet 600.000. Jadi lumayan masuk ke TBJS jadi unit side quest yang bisa ngasih lu duit banyak. Tapi dengar coba lagi bisa. Tapi dengar kader TBJS lumayan serem. Jujur tergantung angkatan sih. Kayak kalau emang angkatan gue pas di kader, gue nggak begitu merasa kayak di kader karena ada ilmunya masuk meskipun gue nggak terlalu ngerti. Dan karena dulu tuh gue sering CL nabrak sama Day jadi nggak terlalu ngerasa forumnya gitu. Karena kalau aku dengernya ya selama sama kader di Apres itu kan pasti denger juga ya dari UKM sebelah ini ya. Kalau dibandingin kita ngerasa kayak Apres itu ringan banget, sedangkan ITBJS denger yang ini katanya diteriak-teriakin mulu, tiba-tiba disuruh sampai nginep gitu. Oh, pasti kalian dengerin yang ini disuruh tiarap. Iya. Nah itu juga sebenarnya bukan bagian dari rancangan kaderisasi kita, itu dari BP-nya mereka, tapi diam-diam aja. Karena kan swasta BP turun, mereka ya atur-atur forumnya. Sampai ada beberapa drama lah pokoknya gitu. Tapi emang tujuannya sebenarnya tadi bukan gitu. Iya, bukan begitu. Jujur biasa-biasa aja. Mungkin karena gue udah sekarang posisinya sebagai pengkader gitu ya di KMPN, sama gue dulu ini juga ngader di TBJS. Jadi mungkin pandangan gue udah cukup beda. Gak bisa begitu disamakan. Oke, terus gue udah nyerita sampai mana tadi? Oh, Apres tuh unit nongkrong. Apres gue lepas, ITBJS sama URO itu jujur pas zaman gue kadernya lama banget. Bukan kader sih, open recruitment, pelatihannya gitu lama banget, gak tahu kenapa. Gue tuh baru dilantik dan masuk tim setelah 1 semester lebih gitu. Iya, lama pokoknya. Jadi kayak penurunan ilmunya gak terlalu berasa. Kayak ya itulah yang menyebabkan sekarang gue kayak kalau gawe apa adanya gitu, gak sesuai, gak struktural gitu lah, gak ada fondasinya gitu. Tapi kemarin jujur unexpected banget. Jadi tim gua itu yang KRTMI kontes robot tematik Indonesia.
nama timnya Ganesis. Cuman kan kemarin kalau lomba robot, lomba ini, pokoknya kontes robot Indonesia, itu cuman ada Cry kan, tim sebelah pokoknya. Itu tim yang internasional. Pokoknya cuman KRI itu cuman diselenggarain satu cabang. Jadi 6 cabang lainnya ditiadakan gitu. Terus tim gue milih buat ikut lomba internasional juga, nyari di Teknofest. Kalau Aksan kan ikut tuh, mereka bilangnya tuh Bitak. Dan for some reason gue nggak tahu kenapa tim gue bisa lolos gitu. Cuman sayangnya kemarin dana tim itu nggak cukup. Jadi kayak harusnya tuh ada 5 orang berangkat, 3 didanain dari Teknofest. Cuman karena uang tim nggak cukup, dan ini tuh gara-gara siapa tau nggak? Gara-gara ITB. ITB nggak nurunin duit, nggak cairin duit. Duit 77 juta dikasih cuma buat satu tim yang Cry itu doang. Tapi emang mereka butuh sih, jadi masuk akal juga. Habis itu batch 2 mereka nggak ngirim duit juga ke kita. Bukan nggak ngirim sih, lama cairnya. Jadi kayak ya udah, 2 orang ini harus dikorbankan, salah satunya gue. Jadi gue nggak ikut berangkat. Tapi akhirnya gimana tuh? Kemarin hari ini mereka baru pulang, dapat best team spirit. Ada cerita lucu tuh. Jadi misinya tuh ngambil bola, ngontrol robotnya pilot, ada pilotnya, bukan otonomus kan. Terus kayaknya teman gue tuh, dia antara atau belum makan, gak fokus, bola yang poinnya gede jatuh ke skornya lawan. Jadi kayak kita harusnya bisa ada di top 10, dapat posisi 12 doang kalau nggak salah. Jadi sayang sekali. Yang penting best team spirit ya. Ya, yang penting ada oleh-olehnya gue pulang. Itu, tapi emang ekspektasi kita dari awal tuh kayak gak lolos sampai semifinal gitu loh. Sampai kayak, kan ada beberapa tahap ya, tahap 1-2 lolos tuh, bahkan gak nyangka juga. Jadi kayak udah berangkat ke sana terus tiba-tiba dapat oleh-oleh, wow gitu. Gitu sih. Terus apalagi yang gue ceritain ya, paling itu dulu aja sih. Paling lanjut dulu. Tadi nyampe mana ya? Nama lengkap ini udah belum? Oh ya belum ya? Perkenalan belum ya? Nama lengkap. Oh ya oke. Ini Vikanson Gunawan, NIM gua 13623-032. Oke. Terus bentar, isi cek SOP. Asal daerah dari mana? Asal daerah. Jadi sebenarnya asal daerah gua bingung kalau orang tanya, karena gua lahir di Surabaya, gua besar di Ambon, tapi SMA gua di Tangerang. Jadi gua bingung kalau orang tanya tuh, mereka nanya asal gue tuh asal apa. Cuman ya karena gue besar dan menghabiskan sebagian besar hidup gue di Ambon, kadang gue bilang di Ambon aja. Tapi buat lengkapnya tadi. Berarti mengakui dari Ambon nih? Ya. Oke. Selanjutnya keunikan diri apa? Kalau menurut kalian keunikan gue apa? Dari yang kalian lihat sejauh ini aja. Apa ya? Apa dia? Mungkin dari fisik ada yang unik gitu, atau dari apa yang gue ceritain, atau dari yang kalian tahu. Ngomong-ngomong, mentor kalian siapa? Kak Alif sama Kak Raffi. Bang Wilmar ya? Bang Wilmar, Bang Haris. Nah itu trio matian. Sebenarnya keunikannya, humornya sangat jauh, tapi 3 ini juga unik gitu. Sama unik ya. Jadi kayak unik sih, ya unik. Kalau di KMPN ya unik sih. Oke. Jujur tuh karena gue deh kayak. Itu tuh karena gini, apa ya? Sebenarnya pas zaman kita di Sonic dulu tuh kayak rasanya orangnya normal-normal aja gitu. Cuman gue dulu PJ nama, terus jadi kayak cukup aktif, kayak ikut asistensi, ikut ngebondingin angkatan gitu kan. Jadi kayak kalau kalian tahu tuh ada akun Instagram teknik Dirgiat Tara kalau nggak salah, Dirgiat Tara gitu. Itu namanya gue yang propose. Terus kalau kalian lihat isinya nanti itu tuh full di gue bikin jadi slide gitu kan. Jadi ada halaman pertama, halaman kedua gitunya kan. Semua halaman pertama dari post itu tuh foto ada nugget muka Roblox pakai topi koboi. Pokoknya kalau kalian gambar gede-gede. Pokoknya semua dari slide pertama itu gambar itu. Jadi kalau di slide, ntar gue kayak ada akunnya deh, ntar biar kalian lihat langsung. Oke. Mungkin bisa lihat dok. Fun fact, gue megang banyak akun KMPN sejauh ini. Yang belum cuman akun KMPN-nya doang.
Kode apa aja tuh? Nih, Oh, itu ini kan gua. Ini AE23 pokoknya kan. akun Artemis. Aku Raksang, Lightspeed, terus Portal, Wisuda. Gua megang nih Dirgatara. Dirgiata. Isinya gitu semua. Jadi isinya full ini. Ini dulu baru kontennya. Isinya orang-orang tidur gitu. Nah, akun Athena juga Gituin, ayo. Kalian dua jadi PJ-nya nih. Waduh. Akun Athena. Berat sih, berat. Ini bisa di-spill nggak nih akun Athena? Boleh. Udah di follow Kak Marcel aja. Isinya foto-foto. Keren. What the hell? FVT rusak. Bisa rusak gara-gara Oh, gede-gede gitu ya. Karya baru. Lucu. Oke, mungkin kalau menurut aku keunikan nggak FOMO. Nggak FOMO, oke. Itu lumayan unik. Meskipun gue pernah FOMO nggak ya? Ya emang nggak pernah sih. Emang kayak ya udah ikut kemauan diri aja gitu. Kalau menurut gue keunikan diri gue apa ya? Kadang tuh gue kayak gampang berbaur, tapi kadang tuh gue susah juga. Saking susahnya kadang jujur kalau gue interaksi sama orang dan mereka terlalu overhype dan gue enggak, gue kayak gemeteran sendiri, kayak apa ya, anxiety mungkin gitu sih. Itu kayak berhubung sama personality type, kayak maksudnya introvert atau extrovert, atau emang apa tuh? Oh, sendiri apa, introvert atau extrovert? Gue pernah tes MBTI, gue pernah 100% introvert pas ngetes, cuman kayaknya emang karena nggak tahu ya, mungkin ngasal gitu sistemnya. Tapi menurut gue orang yang introvert sih. Introvert. Ya karena gue emang apa ya, emang bakal aktif atau bakal berisik gitu kalau emang orangnya gue udah kenal atau emang gue enjoy aja gitu ngomong sama orang. Kalau gue merasa kayak anjir gue terpaksa berada di sini buat ngobrol sama orang, gue bakal jujur gue bakal orangnya kayak cuman ya diam-diam gitu dong. Karena jujur aku introvert, tapi sebenarnya lumayan suka berbaur kan, kayak ya udah bikin teman baru, ketemu lah. Tapi giliran orangnya kayak nggak serak, nggak cocok gitu, jadi nggak bisa apa-apa. Oh kayak apa ya? Anjir nih orang kayak kurang paham gue gitu, kurang paham Iya, gitu, atau enggak jadi- humornya beda gitu. Jadi nggak bisa apa-apa, malah Mungkin ya diem aja, diem doang. Gue cari teman lain. Sebenarnya ya nggak boleh sih gitu ya kan, harus berteman sama orang, tapi susah, jujur susah. Jadi awkward gitu kan. I see. Itu sih paling keunikan gue. Keunikan gue yang lain mungkin nggak unik sih sebenarnya. Banyak orang yang suka window shopping juga. Tahu window shopping nggak maksudnya? Tahu tuh. Nah, nge-scroll Tokped tapi nggak beli. Aduh, apalagi sejak gue mulai merantau sejak SMA sebenarnya. Gue SMA asrama. Jadi mulai sering kayak ya udahlah apa-apa beli sendiri kan. Saking apa-apanya beli sendiri, apa yang gue mau juga gue beli sendiri. Cuman ujungnya window shopping doang karena nggak ada uangnya gitu. Apalagi Lego. Terus nge-wishlist itu kayak nunggu Iya. ada duit. Itu aja sih paling. Soal keunikan diri ya. Terus hobi kakak apa? Hobi gue koleksi Lego. Sekarang lagi suka koleksi yang Formula One Speed Champions. Kalau itu per setnya 500 ribuan. Jadi satu adek gue beli yang Ferrari. Dia beli Ferrari sama McLaren. Gue beli yang Mercedes karena nama gue Kimi dan ada Kimi Antonelli gitu kan. Terus kemarin tuh pas 17-an ada diskon buy one get one. Gak ada apa-apa, tiba-tiba lupa gue nelpon, ntar ambil paket ya, ada Lego 4 dibeli. Dia beli. Dia tuh jadi diskonnya cuma buat, karena ada 10 tim ya. Iya. Diskonnya cuma buat 5 tim kontraktor yang 5 di bawah gitu. Jadi dapat yang Aston Martin, Kick Sauber, Alpine sama Racing Bulls. Haas gue nggak pilih sih karena nggak tahu performanya menurut gue kurang aja. Masih. Tapi yang gue lagi kejar sekarang, gue pengen beli yang Red Bull karena warnanya gue suka. Hobi gue suka main game karena lagi suka F1. Gue nggak bisa beli F1 tapi gamenya, jadi gue cuma main di Roblox aja.
Gue suka main Roblox ya, asik. Roblox have everything. Tapi main yang sekarang gue lagi suka main paling itu. Terus Dead Zone Rogue, game yang roguelike gitu. Kemarin tuh pengen beli apa namanya, Dead Cells tapi versi barunya gitu. Gue lupa namanya apa. Sama roguelike juga. Bukan. Ada, gue lupa deh nama gamenya. Pokoknya roguelike gitu. Terus Call of Duty, cuman sejak kuliah gue lagi nggak main juga. Sama paling Genshin. Fun fact, gue berapa hari yang lalu baru hit AR-60. I don't touch grass bro. gue tuh pada dulu apa ya, pas SMA teman-teman gue pada main kan. Terus gue bilang, apaan sih game aneh anjir. Ujung-ujungnya gue main juga. Dan sampai sekarang dari teman-teman gue yang main, cuma gue yang main sampai sekarang. Ironic. Mungkin efek stressful ya atau bukan? Main apa nih? Semua game atau apa? Genshin. Ya semua game sih. Kalau Genshin tuh gara-gara gue suka sama plotnya aja. Gue suka sama plot dan temanya menarik aja gitu. Dan gue suka gacha. Kalau kayak enggak sih. Kalau apa? Mechanics karakternya gue rasa suka, gue bakal main terus. Kayak kalau sampai wish-nya habis gitu lah, gue main terus. Tapi emang sekarang main cuman gara-gara plotnya aja sih. Gue lagi pengen ngikutin gitu. Menarik. Kalau dijadiin anime gue bakal nonton. Terus apa ya? Kalau main game secara keseluruhan, ya biar nggak belajar aja sih, gitu. Biar refreshing dikit. Terus apa ya? Hobi main musik sebenarnya nggak terlalu sekarang karena udah jarang megang juga alat musiknya. Dengerin lagu sih paling. Dengerin lagu. Kalau kalian lihat di Canva paling yang gue highlight itu Zutomayo kan. Kalian dengerin lagu apa? Jujur aku sebenarnya suka semua ya sekarang, tapi lagi suka rap sih paling. Gue lagi suka The 1975 aja. The 1975. Iya apa? Pop. Oh tahu. Kayak indie Kalem-kalem gitu ya. kalem gitu. Gue sebenarnya dengerin lagu tergantung mood sih. Kayak kadang kalau lagi nugas gue pengen yang instrumental aja biar nggak terlalu distract gitu. Terus kadang tidur dengerin lagu, kadang macam-macam. Kalau dengerin lagunya lagi ya udah atur-atur aja, gue kadang random aja tuh. Bisa dengerin rock sambil tidur. Dari SMA sih jujur. Teman asrama gue kayak, lu tidur dengerin lagu yang normal-normal aja kenapa? Terus apa ya? Kalau rock metal paling gue dengerin A7X, Avenged Sevenfold, Korn, Limp Bizkit, System of a Down. Kalau lagu biasa-biasa aja, bukan biasa-biasa aja sih. Paling J-pop, Japanese rock, Japanese jazz, pokoknya semua yang Jepang sesuai PPT. Pokoknya itu ya, gara-gara enak aja sih gitu dengerin lagu-lagu mereka. Kalau tahu orang bilang Japanese chord progression, ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Kayak Iya. Yoasobi gitulah, kebayang kan? Bayang. Nah gitu, itu kayak enak aja dengerin chord progressionnya gitu. Cocok-cocok aja. Terus Levy, performative male type song gitu. Gak apa-apa. Kalau emang suka lagu ya. Iya. Lagu Indo, Hindia paling gitu. Tadi gue lagi jelasin apa? Tadi gue dengerin lagu. Ya pokoknya suka dengerin lagu macam-macam. Terus kalau lagi nge-gym, nah fun fact kalau gue lagi nge-gym, kan gue biasa kayak harus teratur gitu ya. Kalau misal weightlifting ya udah ini berapa kali berapa set. Kalau udah. Tapi kalau kardionya tuh kadang gue tuh males. Jadi gue set goal kardio gue berdasarkan lagu. Berdasarkan lagu tuh gue dengerin lagu Avenged Sevenfold judulnya Save Me. Itu lagu 10 menit yang gue pakai buat referensi gue kardio. Jadi gue dengerin lagu itu 3 kali. Kalau udah 3 kali, oke, gue stop. Karena kalau gue ngukur based on waktu yang tertera di treadmill tuh kayak misal udah 10 menit,
udah sesuai sama kalau menurut gue 10 menit itu udah cukup, sedangkan belum termasuk ke goal gue, kayak belum makan banyak kalori gitu, gue kadang malas gitu kan. Jadi ya udahlah, gue set berdasarkan lagu, gue cari lagu yang gue suka dan durasinya panjang. Kebetulan 10 menit lagunya. Jadi gue sering tuh di treadmill sambil kayak ngulik-ngulik lagunya, apa ya, abis partinya tuh apa itu. Jadi lebih santai sih bawaannya, sama lebih gak malas gitu lah. Gitu. Tapi berarti lagunya lagu sama tuh diulang-ulang yang Save Me doang. Dan harapan gue sih gue nggak bosan, karena kalau gue bosan bahaya, gue harus cari lagu lain lagi. Oh, sama fun fact satu lagi, gue pernah dengerin satu lagu selama 24 jam, satu lagu yang sama terus gue loop terus. Lagunya Avenged Sevenfold punya juga, itu lagu 7 menitan 8 menitan yang A Little Piece of Heaven. Tahu kan? Itu lagu. Tujuannya apa itu? Karena emang suka lagunya aja, jadi kayak ini lagu gue suka dan gue lagi gabut, ya udahlah 24 jam gue dengerin lagu ini. Gitu. Di situ pengalaman ber-KMPN deh selama berhimpun nih, ngapain aja? Oke, paling sebenarnya ya kayaknya semua gue ikutin deh, kayak semua yang open gue ikut. Paling mulai dari Sonic, gue ya itulah pengawalan, terus PJ nama, terus Aksang tuh gue jadi kayak dokum buat Aksang gue. Terus pas pertama kali masuk ke KMPN habis dilantik itu gue ini magang di biro apa ya namanya, gue lupa, pokoknya yang berkaitan sama bagus gue suka. Itu kalau tadi kalian lihat yang Joshua, dia punya armbandnya. Tahu. Oke, lanjut. Jadi oh iya, keren bagus. Harusnya armband jurusan kalau kader kayak gitu. Tahun depan gitu. Waduh. Terus BTW itu nggak bakal di-share kemana-mana kan? Cuman ngumpul doang kan? Harusnya nggak didengar sih, harusnya nggak didengar. Oke. Ada yang tahu juga armband apa? Kalian harus nyatet di jurnal biru nggak sih? Harus kayak Ntar kalau kelamaan kalian yang sesuai ini aja. iya. Terus apa ya? Magang di biro, pokoknya berkaitan sama media. Gue lupa namanya biro apa. Jadi tugas gue pas magang tuh konten. Kayak kalian kalau scroll di akun KMPN, kayak pernah nggak nge-scroll di akun KMPN-nya? Nah, yang pas BP-nya dipegang sama angkatan 21 tuh yang WhatsApp KMPN itu. Itu iya, yang megang itu kadip gue. Jadi gue magang di situ. Sebenarnya alhasil nggak ada apa-apa yang dikerjain. Cuman gue bikin TikToknya KMPN. Habis itu ngepost yang udah ada di IG gitu. Kita nggak ada ngerjain apa-apa sih. Kalian milih magang di mana? Sebenarnya belum milih tapi pengen akademik sih jujur. Sama. Wah, gue jujur nggak pintar-pintar banget sih. Cuman ya udah bisa cukup di akademik, gue cukup. Gak pinter banget tapi gak goblok-goblok juga gitu. Sebenarnya awalnya pengen di keprofesian, karena Kak Jahim gua Zakwan kemarin dia staff keprofesian, dan emang dari yang dia cerita ke gua tuh apa ya, kalau masuk keprofesian, kalau ada info KP, info magang-magangan atau info talk show gitu, mereka yang dapat duluan dan mereka yang tahu kontaknya gitu kan, jadi kayak benefit buat mereka. Terus abis magang Wisokto itu gue staff main event gue ngurusin performance, jadi kayak bikin form, cari orang yang perform, jadi LO mereka, cari kebutuhan mereka gitu-gitu. Terus habis Wisokto, Wispril, Ais dulu, Ais sama gue jadi main event juga. Kerjaan gue kapan hari itu ada, kalian datang Ais gak? Datang sampai akhir pas penutupan juga. Nah, kemarin enggak. Oh enggak. Intinya di Ais tuh ada kayak KMPN X tema studi teater mahasiswa. Gue jadi kayak orang yang bantu bikin prop mereka. Sebenarnya ujung-ujungnya jadi kayak properti sih, cuman malu-malu sih sebenarnya. Malu-malu bukan malu-malu.
Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, gue kadang tuh suka kepikiran jokes receh. Jadi kayak gue tuh pernah kayak asikin aja kayak meskipun gak lucu ya udah, menurut gue udah berhasil dengan bisa membuat joke gue sendiri gitu loh. Kayak kapan hari gue lagi jalan di sini ngeliatin motor kan, ngeliatin springnya. Gue nanya ke temen gue, weh, kalau suster udah pensiun namanya apa? Suspension. Terus ya udah, kalau menurut mereka nggak lucu, tapi menurut gue jokesnya nyampe buat gue, ya udah, ayo, gue berhasil gitu. Pencapaian diri sendiri ya. Puas lah. Ya. Gitulah. Terus abis Ais, Wispril sama gue jadi main event lagi, ngurus performance kurang lebih sama gitu lah. Terus Sonic sama gue event juga, gue kayak emang anak acara gitu. Tapi jujur sebelum gue ngurus acara, gue lebih ke orang yang dokum. Cuman kayaknya udah capek dokum, malas juga kayak kerjanya cuman moto doang dan gue kurang enjoy. Jadi gue drop dari dokum acara dan kayaknya cocok-cocok aja. Jadi ya udah. Abis itu sekarang Wisok Tok. Jadi Kadif main event. Ya. Paling itu sih. Oh, sama BP berarti. BP gue staff RMB, rekreasi minat bakat. Dan itu yang gue ceritain tadi. Sebenarnya bentar. RMB itu awalnya gue nggak mau di RMB. Itu gue mau masuknya ke Prof kan, karena alasan gue tadi. Iya. Cuman kapan hari itu kalian kenal Salim, temen yang A23. Dia nge-propose kalau Lightspeed itu jadi band KMPN aja. Jadi awalnya tuh band eksklusif buatan dari anak AE20 sama 21. Cuman si Salim ngide gimana kalau dibuat jadi band KMPN dan dibikin regenerasinya aja gitu. Terus karena mereka reach out-nya ke gua dan gua juga tertarik, ya udah gua akhirnya terpaksa masuk RMB gitu. Dan gua nggak bisa masuk ke Prof gitu karena udah milih RMB gitu kan. Jadi ya udah masuk RMB. Sebenarnya agak kacau sih alur kerjanya karena Kadifnya tuh minta gua buat udah ngasih tugas buat adain collab sama band himpunan lain. Ini band yang dari KMSR, terus anaknya anak 22 semua gitu. Jadi kayak gue bingung, regenerasi belum, nyari orang belum, tapi udah mau bikin project Lightspeed X band KMSR gitu. Sedangkan Lightspeednya aja yang sekarang belum ada gitu kan. Jadi chaos. Itu proker dari awal semester lalu sampai sekarang yang belum selesai. Dan hasil akhirnya tuh sebenarnya rekaman yang mau diupload ke YouTube atau Instagram. Dan itu sih problemnya tuh, gua nggak ada pengalaman di mixing dan mastering. Jadi kayak mungkin lo bisa bantu gua gitu. Oke, mungkin bisa. Ntar gue infoin lah. Oke. Terus apa ya? Staff RMB ya itu sih paling ngadain oprek sama sebenarnya jamming bareng. Cuman gue nggak tahu nih di RKB itu kan sebenarnya ada ruang musik ya. Iya. Cuman terakhir gue ngecek tuh ruangannya isinya monitor gitu. Jadi gue nggak tahu apakah dialih fungsi, dipindahin atau gimana gitu sih. Terus di KMPN Masih lama. gue lama-lama ini. Sama. Apa ya? Udah sih paling itu aja kalau di KMPN. Berarti tadi Lightspeed itu emang sebelumnya eksklusif 2021 ya? Yang bentuk tuh anak 21 sih kayaknya. Karena mereka mostly anak ITB-JS juga yang di situ. Kalau tahu Jovian kan TBJS yang KMPN. iya, ITB-JS yang KMPN. Jujur, gue pas lantik ITB-JS tuh ya, gue samperin kan yang FTMD lagi foto. Gak ada yang AE anjir. Oh, iya. Yang MT cuma satu, sisanya mesin. Gak ada anak AE, gue kayak, wah, oh no. Ternyata seniornya banyak nih. Iya, seniornya dari 21 tuh ada lumayan banyak. 20 ada 3 orang. 21 banyak, 22 3 orang. 23 gue sendiri. Terus menurun, jadi gak ada. Apres juga nggak ada, aku doang yang 24. Oh iya. Sebenarnya ya Apres menit nongki gitu loh. Banyak mesin sih sebenarnya. Iya, mesin banyak banget, itu banyak banget. ITBJS juga sih.
banyaknya mesin gitu. Terus gue sampai mana tadi? Gue lupa. Oh tadi lu nanya tentang light fit gitu kan? Iya. Dia tentang dia dibentuk sama 21 sama 20. Dan emang jago-jago mereka. Kalau perform kayak mereka sampai OSKM main. Wisuda pusat main, TPB Cup main. Gitu. Sedangkan gue sebatas disnat sama wisuda himpunan aja. Gak jago-jago amat. Tetap main. Ya, jadi main. Gitu. Oke, mungkin sekarang pertanyaan bebas boleh. Kalau dari kalian dulu ada? Ada sih. Jujur, kayak udah banyak yang dijelasin gitu. Iya sih. Gue terlalu banyak yang. Nggak apa-apa, bagus kita jadi lebih tahu. Gue tuh apa ya? Sebenarnya harapannya punya Dejahim supaya bisa apa ya, ngobrol aja gitu. Kayak ya kalian kehidupan di semester 3 sejauh ini gimana? Terus kayak kalau kalian punya ilmu apa, gue tertarik kayak tadi mastering gitu. Kalau bisa ngajarin mungkin boleh. Atau kalau kalian mau nanya-nanya, kalian unit apa aja? Lu apres kan? Apres aja sih. Lu nggak unit? Kenapa nggak unit? Gua awalnya mau aksan doang. Aksan. Anak 5. Oh. Terus gue sempat nyoba BT. Cuman Gak lanjut. Tidak lanjut. Gue jujur bingung sih sama unit-unit olahraga. Kayak apa karena gue emang gak tertarik sama olahraga aja sih. Kayak mereka kadernya gak tau deh, kayak gak kelihatan gitu kalau dari yang gue lihat. Mereka tuh kadernya kayak Sonic sih sebenarnya. Sonic. Ya ada materi, ada interaksi habis materi. Terus yang kulihat ya yang latih UBT tuh sampai jam setengah 7 pagi loh. Lantiknya. Ya, BPJS jujur sama, tapi masih ada sempet tidur. Jadi dia kayak, ini gue spill aja lah. Dia tuh pokoknya forum yang teriak-teriakan sampai jam 12 malam gitu kan. So tidur sampai jam 3-an baru swasta gitu. Gitu sih. Makanya sebenarnya seremnya di akhir doang karena itu yang megang BP. Kalau pengkadernya santai-santai aja kayak jujur Sonic kalian merasa santai banget ya? Santai Ya, banget. flow-nya juga nggak setinggi kemarin kalian di sana kan swasta. Tuh kita pas di Osjur sama mereka aja kayak gue denger gue tuh gak ikut D1 Sonic karena gue CDT. Gue CDT D1 bukan ya? Pokoknya gue karena CDT. Gue nggak ikut karena CDT. Terus gue dengar dari mereka tuh, dari teman-teman gue yang ikut D, katanya anjir D1 flow-nya udah 4 udah gini. Ya emang mereka kaget karena katanya dan mereka tuh anak-anak lapangan pusat katanya. Jadi mungkin kurang bisa menyesuaikan atau kurang ada miskom gitu mungkin. Gitu. Risiko flow tinggi-tinggi langsung. Kita aja kan pas D1-2 nggak ada forma awal, forma akhir doang. kemarin Sonic itu bukan pelonco ya guys. Kemarin tuh ngobrol Wawan juga sama Kak Genio kan. Terus beliau ngomong beruntunglah kalian tidak menjadi Artemis gitu. Tapi menurutku lebih cocoknya beruntunglah kami karena di kader Artemis sebenarnya. Apalagi di kader Bio. Jujur itu ya bisa bilang enak. Atur gitu. Kayak ya gitulah, nggak strict, nggak begitu strict lah ya. Terus apa ya? Oh, kalau paling kanva gue kebanyakan ini ya, yang non akademik gitu ya. Maksudnya kayak kebanyakan buat have fun gitu. Paling gue kalau di akademik jujur ya gitulah, bukan orang yang pintar amat, cuman kalau kalian ada bingung apa matkul gitu bisa tanya ke gue. Gue CL ini, gue asisten di Ekmat. Terus kalau kalian mau nanya Kindin gitu kayak gue masih bisa jawab. Kalau rektor
rektor tuh awal, sekarang kalian lagi belajar hukum 1 kan? Iya, satu. Gua tuh paling cuman ngerti kalau udah masuk kayak konservasi energi, massa, sama kontinuitas gitu. Momentum. Itu baru gua mulai paham lah pokoknya. Kayak kontrol volume. Atau apa ya, matkul kalian sekarang apa aja? Oh, atau kalian kalau mau cari matkul luar, kan wajib 6 SKS tuh. Gua udah kelar 6 SKS-nya. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya gua bisa kasih saran gitu. Atau paling kalau di luar yang pure akademik, kalau kalian nyari skill kayak hard skill, mungkin SolidWorks gitu, gue mungkin bisa bantu ngajar. Atau katanya tuh bukan BPP, kayaknya dari Prodi, dari Pak Lutfi tuh bakal buka kayak coaching buat SolidWorks. Jadi kalau kalian mau belajar bisa tanya gue kayaknya ntar bakal bantu buat ngawasin juga di sana. Atau mau cari info CSWA, tahu CSWA nggak? Itu Certified SolidWorks Associate. Jadi kayak dia kasih kalian sertifikat kalau oke, nih orang udah certified bisa pakai SW gitu. Itu bagus sih. Apalagi lo suka F1 kan? Iya. Lo tertarik di bagian mananya? Paling aero sih ya. Iya, Aero. Desain wing gitu. Itu sih paling sebenarnya mereka, kalau gue lihat di YouTube, di internet, kalau industri kayaknya lebih banyak make Katia. Kayak apa ya, dia tuh gue lihat dibandingin sama SW, lebih Katia itu lebih apa ya, lebih gampang ngotak-ngatik permukaan. Kayak kalau nggak SW, gue mau bikin botol ini misalnya, gue bikin lingkaran, gue extrude di sini, ganti kan cross sectionnya, gue harus extrude terpisah lagi. Kalau Katia tuh kayak lu bisa bikin lingkaran di sini, terus nanti lu bikin lagi cross section di sini, cross section di sini, cross section di sini. Jadi gambar-gambar sendiri gitu. Oh. Ya gitu sih. Paling jujur gue sejauh ini juga bingung, kayak gue udah tahun ketiga semester 5, tapi hard skill gue kayak kurang gitu. Jadi kayak pengen mendalami apa, kayak kalian udah tour lab kan pas Sonic? Ya udah. Tertarik sama lab yang mana? Lab aero sih. Aero. Kalau lu? Lab aero tuh yang di bawah kan, yang di hangar kan, yang di sini kan, yang di sini. Di depan pesawat ya. Jujur apa ya, sebenarnya lebih ngelihat yang aeropropulsi tuh kayak keren, cuman lebih tertarik ke LSR. Kalau gue apa ya, gue jujur masih bingung sampai sekarang. Kalau karena emang lagi suka bikin project sendiri gitu, jatuhnya kayak Raptor sih, karena bikin prototype, bikin sistem sendiri, meskipun gue nggak jago jujur, pakai MATLAB pun gue masih cacat. Jadi ya cocoknya Raptor. Tapi kalau ngelihat gue udah masuk AE, sayang kalau nggak belajar aero secara mendalam gitu kan. Tapi gue tertarik juga buat apa ya, dinamika kayak antara fluida sama body gitu, sama benda padat gitu kan, kayak misal sama pesawat, paling diecast jatuhnya. Jadi gue masih bimbang juga gitu. Tapi matkul yang sejauh ini paling gampang yang cocok, bukan paling gampang sih, yang paling gue kuasai gitu, mungkin karena gue emang lagi tertarik aero, jadi aero sih sekarang. Ya gitulah, gue di luar akademik mengeksplor hard skill gitu. Mungkin belajar gitu emang ngapain aja? Maksudnya kayak selain belajar buat matkul, kalian ngapain gitu buat? Ya siapa tahu kepoin dunia kerja. Jujur belum ngapa-ngapain. Aku belum sih, lebih ke sebenarnya FVP YouTubeku tuh sekarang lagi ke arah ini, lagi kenapa apa yang ini, yang modern kayak gimana, terus cara ngehandle. Soalnya kan kalau kalian tahu tuh yang di Jerman tuh partai ininya tuh lagi menguasai politik ya. Oh iya Makanya kalau politik gue nggak update sih, gue kayak kurang update. lu tahu itu karena FVP itu. Oh my god,
Dia algoritma kayaknya. Yang penting mengakui tidak terafiliasi. Gue apa ya? Gue mau nanya apa tadi? Ya jujur sebenarnya mending tips dari gue. Kalau emang mau gampang, mau emang nyiap gitu, dari sekarang explore aja. MATLAB tuh membantu banget. Apalagi buat kalian nanti semester 4 persamaan diferensial parsial PDP. Itu kepake banget karena ada take home test dan susah. Jadi kalau udah bisa ngulik dari sekarang bagus. Oh sama paling gue mau ngasih kalian ini aja sekalian. Kalian berapa SKS sekarang? 20. Itu wajib semua? Yang wajib semua? Maksudnya yang wajib diambil semester 3? Iya, agama. Oh, agama. KWN? Nggak ada apa. Nggak dibuka ya? Itu tuh KWN tuh aku dapat sebenarnya. Cuman habis itu katanya ditiadakan karena KWN tuh harus sesuai, kalau lihat kurikulum 2024 tuh semester 5 baru bisa ngambil gitu, jadi harus ngikut semester katanya. Sok ngatur ya. Bahkan AE dapat biologi. Iya. Itu jujur indeks gak ada yang bagus kita kemarin. Karena emang dadakan banget, mana kelasnya gabung sama jurusan sebelah kan. Oh iya. Gak enak, rame banget. Dosennya sih enak kadang. PPT selalu dikasih. Cuman penilaiannya gue agak mempertanyakan karena UASnya kemarin tuh rata 80. Kayak ya udahlah nih dosen cuman 80 tarik ke bawah gitu. Itulah. Berarti matkul sama gue kan dulu enaknya KWN sama Pancasila digabung kan. Jadi PKWN langsung kelar gitu. Kalian berarti kalau KWN 1 atau 2 SKS? 2 ya? Tetap 2. Tapi jatuhnya dipecah jadi 4 kan? Oh, iya. Pancasila 1. Oh. PKWN itu sebenarnya 2 SKS kalau nggak salah. Jadi ya, kalau nyari matkul luar, kalian tertariknya ke apa? Belum tahu juga. Jadi kalau aku kira sih itu ya minor SBM yang manajemen. Oh. Kayaknya lumayan berguna buat manage orang. Gua ngambil matkul yang engineering sih. Sebenarnya satunya enggak, tapi satunya iya. Karena gua URO. Kapan hari itu mereka ada bilang di grup URO-nya apa? Ada mata kuliah robotika dan otomasi. Itu matkul TF kode 4107. Itu kurang lebih masih berkaitan sama AE. Dia itu tentang kontrol sistem. Jadi kayak kalau sekarang belum ada yang terlalu nyambung. Paling nanti tuh Kindin, kalian lanjut ke Sisdin, terus ke Tekken baru belajar sebenarnya. Kayak ODE juga ada sebenarnya sih, dikit. Sebenarnya persamaan diferensial tuh di mana-mana kan ya. Jadi kayak nyambung aja gitu. Laplace transform, pokoknya cari solusi-solusi dan sebagainya gitu. Terus satunya lagi tuh gue ngambil matkul serba nulis paper. Namanya SSF, Seminar Studi Futuristik. Kenapa? Abis ini? Hah? Kalau gitu besok ya? Sekalian sama pensu kedua juga. Oke. Jadi SSF itu dia matkul tentang riset sih sebenarnya. Kalian kayak pilih topik, terus riset menggunakan perspektif studi futuristik gitu. Terus tugasnya bikin paper. Jadi bab 1, bab 2 dan selanjutnya. Gitu. Itu nilainya gampang nggak dapetin? Itu auto A kayaknya. Ya, kalau lu hadir, kumpul tugas terus, auto A. Asal memenuhi tugas aja. Bahkan gue kayaknya sempet gak masuk, gue kelewatan kuis. Asal lu punya temen ya, lu punya teman yang ikut kelasnya juga, selalu foto PPT atau nyatet, terus kalian simpen, jangan dihapus. Karena gue tugas penggantinya tuh kapan hari, dari kuis yang gue kelewat, coba bikin infografis tentang seminar yang gue lewatin gitu. Jadi sebenarnya auto A, cuman bebannya lumayan banyak karena harus tulis, harus baca referensi lain gitu. Tapi asal enjoy nulis gitu harusnya gampang aja. Ya,
asal suka baca lah, suka baca dan ngerti riset. Gue tuh chaos karena gue ngambil 6 SKS luar sekaligus kapan hari di semester 4. Jadi itu 24 SKS, gue kayak udah gue nggak mau sentuh 24 SKS lagi. Gak enak banget. 24 itu dapat istirahat nggak sih? Jujur masih, cuman apa ya, kadang ya lu perlu istirahat banyak, lu cuman dapat segini gitu. Dapatnya berapa jam doang, jadi kayak kurang enak lah. Sebenarnya nggak berat sih, cuman beratnya ya pas UAS UTS-nya aja, karena UTS UAS-nya tuh berbasis project. Oh, sama kalau kemarin lu buka IG, kalau mungkin kelewat, gue nge-repost, ada post teman gue, itu tuh dia bikin video tentang project robotika kita pas UTS. Itu kita sebenarnya disuruh bikin contoh kendali motor gitu kan, pakai motor servo atau apa buat ngendaliin barang secara otomatis. Jadi kita bikin turret yang bisa gerak kayak gini sama gini. Dosennya tuh nggak suruh kita bikin prototipe aslinya, cuman karena kita goblok banget, kita bikin yang asli. Hati-hati. Kita bikin prototipe aslinya, itu bermalam-malam nginep di tempat gua sampai kayak bolos matkul gitu. Padahal nggak disuruh, cuman ya kita goblok aja. Tapi akhirnya pas jadi kayak anjir keren gitu. Meskipun bukan turret ya, dia tuh cuman webcam yang dipasang ke suatu mounting, terus ada lasernya, jadi kita bisa lihat dia pointing kemana. Oh, keren sih. Ya dapat kepuasannya aja sama capeknya. Tapi dapat experience-nya juga kan pasti, jadi lebih ngerti. Jujur itu gue di carry banget. Gue di carry sama temen gue yang ngoding. Gue cuman bikin rencananya sama ada SW turret yang udah jadinya, meskipun di akhir kita nggak pakai karena mepet banget. Terus nah yang robotik itu dia UAS-nya sama project juga, tapi karena kali ini kita nggak goblok, kita nggak bikin prototipe-nya. Itu bikin Roblox autonomous, kayak kemarin tuh kita robot yang nyari path gitulah, dari sini ke destination dia bikin path pakai mapping gitu, lokalisasi gitu. Itu sih paling matkul luar, karena gue udah kelar juga, jadi gue nggak cari matkul luar lain lagi. Gue nyari matkul AE yang AE bebas aja. Ya, iya, dari matkul luar. Ya enaknya gitu sih. Kalian tahun kedua, tahun pertama di jurusan, menurut gue enaknya gitu, langsung nyari matkul luar biar bisa fokus ke AE. Oh, ditumpuk kayak jujur kurang sanggup. Iya, gue nggak menyarankan banget. Kecuali kalian ambis banget, mungkin bisa. Kurang jujur. Itu Pio yang gue denger dia tiap semester 24 SKS. Iya. Jadi bisa cepet terpenuhi 144 Sejak semester 3. Iya. Yang gue tahu kayak gitu sih. Sekarang juga 24, nggak tahu ngambil apa tapi. Oh gitu berarti bisa lulus lebih cepat nggak sih? Bisa. Kalau gue hitung punya gue sekarang juga bisa, cuman kayak nggak tahu deh. Mungkin gue bakal rest dulu, pasin aja 4 tahun gitu. Kalian kenapa masuk ITB? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa faktor dan itu bisa dipisah-pisah. Jadi faktor paling awal kayak pas masih bingung mau masuk kuliah apa, ITB itu deket sama rumah nenek, jadi nggak ngerantau aku. Setelah itu kan ya udah ITB, itu juga masih bingung mau fakultas apa. Waktu itu pernah ngambil tes minat bakat gitu pas SMA, disuruh teknik mesin karena itu sih nggak terlalu banyak yang abstrak lah, pokoknya konkret kan, bisa dihitung terus ada hasil benerannya. Tapi walaupun udah dikasih itu masih bingung, jadi ya udah ya cocok lah kan, masih fakultas doang ya. Jadi selama ya ikut inten terus ngejarnya FTMD, terus masuk deh gitu. Akhirnya AE karena pas baru masuk ternyata baru sadar gitu kok kayak ternyata teknik mesin kurang pas aja, kurang minat. Meskipun sebenarnya lebih general gitu ya. Iya. Tapi lebih
Terus faktor lainnya apa? Faktor lainnya ya itu sih yang tadi itu faktor paling besarnya karena di Bandung kayak deket rumah nenek. Terus ya Kalau gue sebenarnya kan tadi pilot, terus mau kuliah kan, terus sebenarnya kepapar ada teknik dirgantara tuh pas mau milih SNBP. Terus kayak lumayan nih. Lumayan. SBM mungkin ya. oh iya SBM. SBM banyak Cina. Ya kayak gitu lah. Baru ketemu kayak lumayan nih teknik dirgantara, terus di ITB juga. Terus udah sih sebenarnya kayak nembak SNBP di situ doang kan. Terima akhirnya ya udah. Tapi emang berarti kalian emang tertariknya udah ke ITB? Iya ITB emang pengen. Gua dulu jujur gue SMA tuh malas cari uni, gue malas cari kuliah. Teman-teman gue tuh akhirnya sekarang gini ya, gue merasa kayak teman-teman gue sekarang di luar negeri, terus tahun sekarang mereka lagi pada exchange lagi, padahal udah di luar negeri. Sedangkan gue di ITB kayak, tapi ya udahlah, gue tuh pilih ITB juga karena ya itu satu-satunya yang ada aerospace engineering ya kan. Gak rugi-rugi amat lah sebenarnya, materinya kurang lebih sama dan akreditasinya juga kalau menurut orang-orang lumayan. Dan ternyata kalau menurut gue sendiri kapan hari itu kayak apa ya, ITB tuh kayak ITB doang, tapi sebenarnya enggak. Kayak gue ngobrol sama orang-orang dari kayak kemarin pembicara pas Disnat yang kerja di Turkish Aerospace itu kan dari KMPN dan Aerospace Engineering juga gitu. Sama bahkan driver kadang driver Gojek, Grab gitu, mereka bilang udah bagus tuh, udah bagus. Meskipun menurut gue kayak apa sih ada yang lebih bagus gitu loh. Tapi emang bener kalau buat di Indonesia gitu, buat exchange, buat relasi ke luar negeri juga sebenarnya kalau kalian menjilat dosen itu bagus. Banyak peluang-peluang lain gitulah yang bisa kalian dapat. Kalau kalian tahu anak AE20 dia fast track, jadi S1 S2 di ITB, tapi sekarang kerjanya di Korea. Jadi kayak not bad. Asal lu dekat sama dosen, lu bisa dapat project. Bagus, bisa jadi apa ya? Ya lu bakal terjamin karir lu bagus gitu lah mungkin. Ya emang kampus top 3 sih ya di Indonesia. Meskipun kalau dari lomba sebenarnya lomba KRTI, KRI itu lebih didominasi ITS sih sebenarnya. ITS. Iya, ITS. Karena kata orang-orang tuh ntar abis ini deh. Kata orang-orang tuh ITB itu lebih ke kampus yang ruangnya lebih akademik, mahasiswanya lebih ke apa ya? Jadi akademisi gitu kan. Iya. Sedangkan ITS tuh mereka disupport kalau lomba-lombanya, dikasih fasilitas yang banyak lah pokoknya. Terus ya udah akhirnya karena gue malas cari uni, gue cari yang di Indo aja yang ada aerospace, ITB, SNBP keterima, ya udah ITB aja gitu. Sama. Terus gue kayak jujur gue awalnya nggak tahu kayak ada TPB-an, gue pikir langsung jurusan kan. Gue kayak lah anjir, gue di Jatinangor dulu gitu. Udah gitu karena gue nggak tahu TPB sekarang di Jatinangor, gue kapan hari udah ngedep kos di sekitar Gane, udah di Cimbel kalau nggak salah. Ya, rugi DP-nya, uang DP-nya rugi dan di Jatinangor dulu. Nggak disewain. Gak nemu sayangnya. Ya. Terus ya udah belajar, jujur TPB gue tuh jelek banget karena mungkin terlalu stres mungkin, nggak tahu. TPB gue jelek banget dan baru mulai secara akademik bagus tuh pas di jurusan, mulai lebih kerasa lah belajar AE-nya gitu. Nah itu ceritanya gimana tuh? Maksudnya TPB jelek tapi jurusan naik. Kalau aku kayaknya kebalikannya nih. Sekarang udah mulai ngerasa downfall banget masuk jurusan dibanding TPB. Jujur gue nggak tahu, tapi mungkin karena ini ya. Jurusan IP bagus, tapi di jurusan tuh ada
bell curve, tau kan, not di distribusi normal gitu. Jadi kalau mata kuliah kayak Kindin gitu nih, kalau Kindin tuh kalian kalau udah dapet, kalau nggak salah 60 itu udah A, kalau nggak salah ya. Iya, seingat gua 60 A, itu Kindin. Kalau Rector bakal ada distribusi normal. Tapi mereka mau mars kayaknya. Kalau Rector misalnya, Rector tuh distribusi normal. Jadi kalau mau dapet A, selama ujian UTS UAS lu di atas rata-rata, itu udah bagus katanya. Bahkan dengan rata-rata kelas berapa belas? 16. Iya, bisa dapet A. Bisa dapet A. Terus apa ya? Nekmat jujur sebenarnya matkul yang masih gampang. Ya jadi gitu sih. Nekmat sebenarnya lanjutan statur. Kalian statur terakhir ini kan internal force kan. Iya. Nekmat bener-bener pakai internal force doang. Sisanya rumus. Habis itu PTD asal kuis kalian 100 semua, ya bisa dijamin dapet A. Gua beda 0, hampir A. Ya, jadi dapat AB doang. Itu faktor terbesar yang nggak dapat apa? UAS sama UTS. Karena apa ya? Kan true false gitu kan. True false sama ada beberapa kalimat yang benar yang mana. Tricky. Meskipun mirip-mirip sama soal kuis. Karena emang gue malas aja sih. Terus Nekmat, PTD, Kindin, Rector, Alin tuh baca buku sih katanya, baca bukunya, buku referensinya. Karena bukunya menurut gue bagus, dia terstruktur. Cuman, kalian kalau dosennya siapa? Oh, Pak Budi sama Pak Ridwan. Oh, Kalau Pak Budi kan? Pak Lutfi. Lutfi. Nur Hakim kan? Yang kacamata kan? Iya. Jujur Pak Budi, gue nggak suka sih belajar sama dia. Dia pernah salah ngajar konsep di kelas. Itu dia ngaku kayak, maaf saya juga baru pemula nih. Iya, dia gitu, kalau nggak salah baru ngajar Alin tuh pas tahun gua ngajar. Pak Lutfi baru ngajar Alin pas Ya. pas ini. Dia baru ngajar sekarang sih. Dulu nggak dapat Pak Lutfi. Cuman gimana ya? Karena dia ngajarnya tuh kayak kurang konsisten. Gue kayak hilang trust sama apa yang dia bilang gitu. Jadi kayak gue belajar based on buku dan YouTube. Dan menurut gue bukunya itu udah cukup banget. Pokoknya dari buku aja lah. Ntar gue tuh ada drive isi buku-buku dari semester 3 sampai sekarang. Ntar gue share aja. Terus ya sih Alin baca buku, ngerjain PR. Ya gitu aja. Yang susah ntar di PDP soalnya. Di PDP itu lebih tricky. Takut sih jujur, tapi jalanin aja lah ya. Iya. Kalau lu mau ikut Munir, bisa gua tarik ke URO. Tahun ini bakal ikut KRI sama Teknofest lagi kalau tertarik. Kalau lu juga mau bisa. Menarik tapi lihat dulu deh, sanggup atau enggak. Ada yang mau kalian tanya lagi? Mau tanya dong tentang KMPN lagi mungkin. Pas Hakimi baru masuk ataupun yang sebelum masuk, komitmennya apa terhadap himpunan? Komitmen gua. Oh, kalian disuruh bikin komitmen nggak? Ada. Gua tuh Tanya spontan. ditanya spontan. Gua pas masuk KMPN komitmennya karena gua tuh tadi kan gua megang banyak akun ya yang related sama KMPN. Akun Wisokto, Wisuda, Portal, Lightspeed, Angkatan. Gue megang, jadi komitmen gue tuh karena gue kapan hari lagi brainrotnya banget, komitmen gue tuh membrainrotkan KMPN sebagai kadif biro itulah yang gue lupa namanya sampai sekarang. Gitu sih, meskipun gue nggak tahu bakal gue penuhi atau enggak ya, karena gue yang kayak gue ceritain gue jadi males yang berkaitan sama dokum atau konten gitu. Itu lumayan berhasil kayaknya kelihatan. Ya, sepertinya berhasil. Tinggal itu KMPN yang gue pegang aja tuh langsung berhasil. Gitu.
Berarti kalian harus buat komitmennya sekarang. Sebenarnya kalau komitmen mandiri gitu kemarin pas swasta. Tapi ya spontan banget ya tanyain satu-satu. Nggak tahu itu dicatat atau enggak, tapi kalau komitmen angkatan kan juga ada pas di kemarin 100% wisok. Cuman ya udah, bagus juga membantu Menforce. Kalian divisi apa? Logis. Grafis. Apalagi ya? Oh, gue tuh sebenarnya pas sebelum masuk jurusan, gue males buat kaderan, males berhimpun gitu lah. Kayak gue rasa nggak ada benefitnya. Cuman sekarang abis dilihat-lihat lagi sebagai tempat nyari relasi, sebagai tempat relax dari akademik itu ada bergunanya lah. Kayak kemarin sebenarnya gue kan kebayangnya susah gitu ya ngurus main event, tapi ya sebenarnya kalau gue enjoy aja jadi suatu ya kabur buat relief dari stres gitu. Jadi sekarang menurut gue nggak ada ruginya juga buat aktif gitu. Menurut aku sih ya kalau berhimpun kayak penting banget, apalagi selama kuliah nyari relasi. Tapi kadernya itu loh kayak masih bisa diganti dikit. Ya, mungkin versi yang sekarang udah cukup bagus menurut gua. Cuman paling ya itu yang nggak bisa dihilangin karena di ITB memang tidak ada kader tanpa budaya. Ya. Tanya lagi. Terus senyumnya mirip si ini sih. Hah? Udah. Udah. Sumpah mirip apa Hafiz? Iya sih. Kalau lagi gelap. Enggak maksudnya sekilas dong. Setuju banget. Kacamataan juga. Iya. Kok Mas? Jangan. Emang sama mau tanya satu lagi dong. Kalau misalnya bisa ngulang waktu, satu hal yang mungkin kurang memuaskan yang bakal Kak Kimi ganti selama berhimpun? Gue ngulang dari SMA biar gue bisa cari uni yang lebih bagus. ITB udah bagus maksudnya, cuman Biar ada yang lebih bagus lagi. ya kayak gue emang pas SMA tuh lagi kayak karena COVID mungkin ya, efek COVID balik dari online ke offline tuh agak males gitu sih. Tanya lagi. Apa ya? Tanya apa? Pegang aja. Apa ya? Mungkin first impression kakak ke kami deh. Kami sama Athena deh. Kalau ke Athena jujur gue kurang banyak interaksi sama kalian, tapi kalian kayak kompak-kompak aja gitu. Pas gue kan ini datang buat asistensi nama ya, gue lihat kalian hadir semua di situ kayak anjir, angkatan gue kayak itu tuh, tapi kalian buat wawan ya. Yang di teras ya. Iya, di teras. Ada beberapa yang wawan, tapi sebenarnya juga ada yang kayak nongkrong aja. Oh, Sebenarnya klasikin aja. wawan, gawe Yang glider. Oh, Ya, Kan tuh identitas. dibawa semua ke sana kan. jujur glider kalian tuh keren banget. Almer sih. Sempet glide juga kan? Iya. Iya, keren. Pas zaman gue tuh kayak kita cuman ngumpul untuk wawancara doang. Habis itu jadi Athena mungkin cukup ketat dilihat-lihat. Terus kalau buat kalian lu kelihatannya pendiam, tapi gue suka humor lu. Kalau lu apa ya, first impression Baru tadi kan. ini orang nggak kasih nama lengkap, nggak kasih NIM, jadi gue main nebak aja, gue liat foto, oh mungkin yang ini, mungkin yang itu. Bener nggak tapi? Salah gue. Salah. Emang ada berapa varial Di AE ya. Ada 2 tapi satu lagi dipanggilnya top Toto. kan? Gue kira yang daftar main event buat besok ini tuh lu, itu namanya Totop. Gue tanya, oh bukan varial yang itu. Itu sih paling. Si nama. Jadi
Jadi paling masih ada yang memberikannya nggak? Oh enggak. Nggak ada sih nggak boleh. Cukup lah ya. Cukup ya cukup. Mungkin sebelum diakhiri, apakah ada closing statement untuk kami? Tadi yang di awal. Jadi menurut kalian mungkin first impression gue sebagai Kak Jahim gimana gitu? Dan ekspektasinya gimana? Asik, lumayan. Bukan lumayan sih, nyambung-nyambung aja. Terus ekspektasi, ya bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngebantuin apalah gitu selama berkuliah. Itu aja. Kalau ekspektasinya tuh nyambung terus sangat apa ya? Humornya nyambung, itu ekspektasinya. Terus terrealisasikan. Terus yang kulihat pertama kali itu kayak ini Kakim ini akademis banget nih. Ternyata di tengah-tengah lah, nggak terlalu itu lah. Ya itu aja sih sebenarnya. Paling udah closing statementnya. Selamat berjuang, sukses. Terima kasih banyak, Kak. Itu aja, sip. Thank you.